Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismahuli an u'arifa an nafsi ilaikum jami'ah. Ismi Indri Supratiwi, ana thalibah fi Jamiati Jambi, Ismi Ta'lim Al-Lughah Al-Arabiyyah wa marhalah salis. Kaifa halukum jami'ah ya tullabi wa thalibah? Insyaallah fi hadzal yaum nahnu sanadrusu al-lughatal al-arabiyyah dengan judul Al-Bayanat As-Sakhsiyah. Bimana al-bayanat as-sakhsiyah yakni identitas diri. Mubasyarah faqat, kita langsung saja al-an buka halaman 10. Huna maujud al-mufradat. Mufradat yakni kosakata. Di sini kosakatanya itu yang berhubungan dengan al-bayanat as-sakhsiyah atau identitas diri, tanpa kita membahas sebuah teks ya. Mubasyarah faqat, yang pertama yaitu ada al-madrasah as-sanawiyah al-islamiyah yang artinya MA. Al-madrasah al-ahliyah yaitu sekolah swasta. Al-madrasah al-hukumiyah yakni sekolah negeri. Bayanat as-sakhsiyah sesuai dengan judulnya tadi yaitu identitas diri. Nah, identitas diri itu biasanya berhubungan dengan al-ismu bil kamal, yakni nama lengkap. Kemudian bitokoh syakhsiyah yang artinya kartu identitas. Yang kedua al-jinsu. Al-jinsu yakni jenis kelamin. Nah, di sini jenis kelamin itu ada dua. Yang pertama yaitu zakar dan yang kedua unsa. Zakar yakni jenis kelamin laki-laki dan unsa yakni jenis kelamin perempuan. Summa tarikhul milad. Tarikhul milad yakni tanggal lahir. Summa as-sanah ad-dirasiyah yakni tahun pembelajaran. Ma tarikhul milad, tanggal berapa kamu lahir? Khata. Ma tarikhul milad yakni tanggal berapa hari ini? Al-yaum yakni hari ini. Summa al-wusta, tengah. Kemudian asy-syarqiyah yakni timur. Jadidah, baru. Kemudian taqaddama yakni maju. Kemudian raqam at-tasjil. Maza? Raqam at-tasjil yakni nomor pendaftaran. Raqam yakni nomor. Tempat lahir. Makanul milad, lahir yakni milad. Seperti yang tadi yaitu ma tarikhul laisa. Yang ini tadi tarikhul milad yakni tanggal lahir. Suma yang ini makanul milad yaitu tempat lahir. Kemudian berikutnya mutakharij fi. Nah, mutakharij fi, mutakharij itu berawal dari kata kharajat yang artinya keluar. Di sini kita sesuaikan mutakharij fi yakni alumni. Kemudian al-islamiyah yaitu Islam. Nah, baiklah, di sini kita awali dengan materi yang berkaitan dengan al-bayanat as-sakhsiyah. Yang pertama yaitu sekolah ya, tentang sekolah. Baiklah, kita lanjutkan. Nah, baiklah, karena yang tadi saya anggap sudah paham, kita lanjut ke yang berikutnya, yakni tentang tingkatan sekolah ya. Baiklah, anak-anak. Biasanya itu tingkatan sekolah itu ada RA atau TK, SD atau MI, SMP atau MTS, SMA atau MA, kemudian perguruan tinggi. Nah, biasanya di sini itu sering kita temui orang menyebut misalnya al-madrasah al-ibtidayah itu MI. Padahal arti tarkib dari al-madrasah al-ibtidayah itu adalah SD. SD yakni al-madrasah al-ibtidayah. Jadi di sini itu terjadi kesalahpahaman
Karena seperti yang saya sebutkan tadi, Al-Madrasah Al-Ibtidaiyah orang sering menyebutnya MI. Sedangkan MI ini adalah sekolah swasta. Kemudian yang SD, SMP, SMA itu adalah sekolah negeri. Baiklah, di sini kita lanjutkan. Untuk SD yakni Al-Madrasah Al-Ibtidaiyah, SMP yakni Al-Madrasah Al-Mutawassithah, SMA yakni Al-Madrasah As-Sanawiyah. Nah, bagaimana yang ahliyahnya? Ahliyah itu untuk perguruan tinggi atau jamiah. Perguruan tinggi yaitu Al-Madrasah Al-Aliyah atau Al-Jamiah. Jadi untuk yang disebutkan orang itu sering madrasah aliyah. Padahal madrasah aliyah itu untuk perguruan tinggi. Sedangkan singkatan dari SMA yang dalam bahasa Arabnya yaitu Al-Madrasah As-Sanawiyah. Baiklah, untuk sekolah yang swasta, di sini kita tinggal menambahkan Al-Islamiyah. Seperti contohnya Al-Misal, yakni kita ambil yang RA atau TK. RA berarti di sini Raudhatul Atfal Al-Islamiyah, ini untuk TK. Kemudian yang untuk MI Al-Madrasah Al-Ibtidaiyah Al-Islamiyah. Summa yang untuk MA yakni Al-Madrasah As-Sanawiyah Al-Islamiyah. Nah, kita sambung materinya, yaitu berikutnya kita perjelas lagi ya anak-anak. Sekolah itu kan adalah tempat kita belajar. Nah, di sekolah itu ada namanya sekolah negeri ataupun sekolah swasta. Nah, untuk sekolah negeri yaitu Al-Madrasah Al-Hukumiyah. Jadi Al-Hukumiyah itu artinya negeri, untuk sekolah negeri. Summa istamir yakni Al-Madrasah Al-Ahliyah, yakni sekolah swasta. Jadi di sini kita ambil contoh, misalkan MTS kan Al-Madrasah Al-Mutawassithah Al-Islamiyah. Karena MTS ini adalah sekolah swasta atau ahliyah. Jika kita tambahkan MTSN misalkan, MTSN, N itu negeri ya. Jadi kita gini ya Arabnya, yaitu Al-Madrasah Al-Mutawassithah Al-Islamiyah Al-Hukumiyah. Jadi itu kita sesuaikan dengan MTS N. N-nya itu kan negeri. MTS itu kan sekolah swasta, tapi ada N-nya. Jadi itu kita masukkan saja. MTS kan bahasa Arabnya Al-Madrasah Al-Mutawassithah Al-Islamiyah. Karena ada negerinya, jadi kita tambahkan dengan Al-Hukumiyah. Untuk misalkan Man Al-Madrasah As-Sanawiyah Al-Islamiyah Al-Hukumiyah. Jadi sama, N-nya itu untuk negeri kan Al-Hukumiyah. Kemudian misalkan sekolah itu kan ada yang negeri dan ada yang swasta, Al-Hukumiyah atau Al-Ahliyah. Biasanya untuk sekolah swasta itu kan dia ada namanya ya, misalkan MTS As-Salam kita ambil di sini. MTS As-Salam yang ada namanya ini ya, berarti Al-Madrasah As-Salam Al-Mutawassithah Al-Islamiyah. Jadi untuk nama dari si sekolah ini tadi atau tingkatan sekolah ini tadi kita nomor 2-kan. Ini untuk nomor 2. Al-Madrasah As-Salam Al-Mutawassithah Al-Islamiyah. Jadi begitu. Baiklah, sekian dulu materi untuk yang tentang tingkatan sekolah ya. Jadi ini kita hapus. Nah, setelah materi yang tadi yaitu adalah tahapan sekolah ataupun urutan sekolah, yang kemudian yaitu adalah arah ya anak-anak.
Arah, yakni di sini arah itu ada selatan, utara, timur, dan barat. Arah terbagi menjadi 4, barat al-gharbiyah, timur asy-syarqiyah, utara asy-syamaliyah, wa selatan al-junubiyah. Misalkan kita berada di matahari terbit, sebelah matahari terbit, bahasa Arabnya yaitu ujihu ila tol'i syamsi, berarti saya menghadap ke arah matahari terbit. Kemudian jika menghadap ke arah matahari terbenam, yakni ghurubus syamsi, yang artinya saya berada atau saya menghadap di matahari terbenam. Thayyib, huna ana contohkan. Saya di sini sedang menghadap di matahari terbit. Yang bahasa Arabnya ujihu ila tol'i syamsi. Mubasyarah faqat fi amama al-gharbiyah, fi warai asy-syarqiyah, fi aimani asy-syamali, fi aisari al-junubiyah. Nah, di sebelah kanan tadi aimani, kemudian di sebelah kiri aisari, kemudian di depan fi amama, kemudian di belakang waroi. Di situ dapat diperjelas bahwa jika kita berada di sebelah matahari terbit dan di sebelah matahari terbenam, tinggal kita sesuaikan saja. Jika kita berada di matahari terbit, timurnya di mana, sesuai tempat kita berdiri. Saya rasa penjelasan saya sudah cukup jelas. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.